Jakarta. Freddy Budiman, bandar narkoba kelas kakap di Indonesia sudah dieksekusi mati di Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Namun tak lama setelah eksekusi dilakukan, muncul cerita yang kurang sedap tentang penegakan hukum di Indonesia. Sebuah tulisan yang memuat cerita Freddy Budiman kepada Ketua Kontras, Haris Azhar beredar. Di dalamnya berisi tentang peredaran narkoba yang melibatkan aparat penegak hukum. Saat dikonfirmasi terkait kebenaran tulisan itu, Haris membenarkan bahwa itu tulisannya. "Benar, itu tulisan saya," kata Haris kepada Okenzone, Jumat, tanggal 29 bulan 7 tahun 2016. Berikut cerita Haris yang dikutip secara utuh. Di tengah proses persiapan eksekusi hukuman mati yang ketiga di bawah pemerintahan Joko Widodo, saya meyakini bahwa pelaksanaan ini hanya untuk ugal-ugalan popularitas, bukan karena upaya keadilan hukum yang seharusnya bisa bekerja secara komprehensif menyeluruh dalam menanggulangi kejahatan ternyata hanya mimpi. Kasus penyeludupan narkoba yang dilakukan Freddy Budiman sangat menarik disimak. Dari sisi kelemahan hukum, sebagaimana yang saya sampaikan di bawah ini. Di tengah-tengah masa kampanye Pilpres 2014 dan kesibukan saya berpartisipasi memberikan pendidikan HM di masyarakat di masa kampanye Pilpres tersebut, saya memperoleh undangan dari sebuah organisasi gereja. Lembaga ini aktif melakukan pendampingan rohani di Lapas Nusa Kambangan, NK. Melalui undangan gereja ini, saya jadi berkesempatan bertemu dengan sejumlah narapidana dari kasus teroris, korban kasus rekayasa yang dipidana hukuman mati. Antara lain saya bertemu dengan John Refra alias John Kei, juga Freddy Budiman, terpidana mati kasus narkoba. Kemudian saya juga sempat bertemu Rodrigo Gularte, narapidana WN Brasil yang dieksekusi pada gelombang kedua April 2015. Saya patut berterima kasih pada Bapak Sitinjak, Kepala Lapas NK, saat itu, yang memberikan kesempatan bisa berbicara dengannya dan bertukar pikiran soal kerja-kerjanya. Menurut saya Pak Sitinjak sangat tegas dan disiplin dalam mengelola penjara. Bersama stafnya beliau melakukan sweeping dan pemantauan terhadap penjara dan narapidana. Pak Sitinjak hampir setiap hari memerintahkan jajarannya melakukan sweeping kepemilikan HP dan senjata tajam. Bahkan saya melihat sendiri hasil sweeping tersebut. Ditemukan banyak sekali HP dan sejumlah senjata tajam. Tetapi malang Pak Sitinjak, di tengah kerja kerasnya membangun integritas penjara yang dipimpinnya, termasuk memasang 2 kamera selama 24 jam memonitor Freddy Budiman. Beliau menceritakan sendiri, beliau pernah beberapa kali diminta pejabat BNN yang sering berkunjung ke Nusa Kambangan agar mencabut 2 kamera yang mengawasi Freddy Budiman tersebut. Saya menganggap ini aneh hingga muncul pertanyaan, kenapa pihak BNN berkeberatan adanya kamera yang mengawasi Freddy Budiman? Bukankah status Freddy Budiman sebagai penjahat kelas kakap justru harus diawasi secara ketat? Pertanyaan saya ini terjawab oleh cerita dan kesaksian Freddy Budiman sendiri. Menurut ibu pelayan rohani yang mengajak saya ke NK, Freddy Budiman memang berkeinginan bertemu dan berbicara langsung dengan saya. Pada hari itu menjelang siang, di sebuah ruangan yang diawasi oleh Pak Sitinjak, 2 pelayan gereja, dan John Kei, Freddy Budiman bercerita hampir 2 jam tentang apa yang ia alami, dan kejahatan apa yang ia lakukan. Freddy Budiman mengatakan kurang lebih gini pada saya,
Pak Haris, saya bukan orang yang takut mati. Saya siap dihukum mati karena kejahatan saya. Saya tahu resiko kejahatan yang saya lakukan. Tapi saya juga kecewa dengan para pejabat dan penegak hukumnya. Saya bukan bandar, saya adalah operator penyelundupan narkoba skala besar. Saya memiliki bos yang tidak ada di Indonesia. Bos saya, ada di Cina. Kalau saya ingin menyelundupkan narkoba, saya tentunya acarain atur itu. Saya telepon polisi, BNN, Bea Cukai dan orang-orang yang saya telepon itu semuanya nitip. Menitip harga. Menurut Pak Haris, berapa harga narkoba yang saya jual di Jakarta yang pasarannya 200,000 sampai 300,000 itu? Saya menjawab 50.000, Freddy langsung menjawab. Salah, harganya hanya 5.000 perak keluar dari pabrik di Cina. Makanya saya tidak pernah takut jika ada yang nitip harga ke saya. Ketika saya telepon si pihak tertentu, ada yang nitip 10.000 per butir. Ada yang nitip 30.000 per butir, dan itu saya tidak pernah bilang tidak, selalu saya okekan. Kenapa Pak Haris? Freddy menjawab sendiri, karena saya bisa dapat per butir 200.000. Jadi kalau hanya membagi rejeki 10,000 sampai 30,000 ke masing-masing pihak di dalam institusi tertentu, itu tidak ada masalah. Saya hanya butuh 10 miliar, barang saya datang. Dari keuntungan penjualan, saya bisa bagi-bagi puluhan miliar ke sejumlah pejabat di institusi tertentu. Freddy melanjutkan ceritanya, para polisi ini juga menunjukkan sikap main di berbagai kaki. Ketika saya bawa itu barang, saya ditangkap. Ketika saya ditangkap, barang saya disita. Tapi dari informan saya, bahan dari sitaan itu juga dijual bebas. Saya jadi dipertanyakan oleh bos saya, yang di Cina. Katanya udah deal sama polisi, tapi kenapa lo ditangkap? Udah gitu, kalau ditangkap kenapa barangnya beredar? Ini yang main polisi atau lo? Menurut Freddy, saya tahu Pak, setiap pabrik yang bikin narkoba, punya ciri masing-masing. Mulai bentuk, warna, rasa, jadi kalau barang saya dijual, saya tahu. Dan itu ditemukan oleh jaringan saya di lapangan. Freddy melanjutkan lagi, dan kenapa hanya saya yang dibongkar, kemana orang-orang itu? Dalam hitungan saya, selama beberapa tahun kerja menyelundupkan narkoba, saya sudah memberi uang 450 miliar ke BNN. Saya sudah kasih 90 miliar ke pejabat tertentu di Mabes Polri. Bahkan saya menggunakan fasilitas mobil TNI Bintang 2. Di mana si jenderal duduk di samping saya ketika saya menyetir mobil tersebut dari Medan sampai Jakarta dengan kondisi di bagian belakang penuh barang narkoba. Perjalanan saya aman tanpa gangguan apapun. Saya prihatin dengan pejabat yang seperti ini. Ketika saya ditangkap, saya diminta untuk mengaku dan menceritakan di mana dan siapa bandarnya. Saya bilang, investor saya anak salah satu pejabat tinggi di Korea. Saya kurang paham. Korut apa Korselha, saya siap nunjukin di mana pabriknya. Dan saya pun berangkat dengan petugas BNN, tidak jelas 1 atau 2 orang. Kami pergi ke Cina, sampai ke depan pabriknya. Lalu saya bilang kepada petugas BNN, mau ngapain lagi sekarang? Dan akhirnya mereka tidak tahu, sehingga kami pun kembali. Saya selalu kooperatif dengan petugas penegak hukum. Kalau ingin bongkar, ayo bongkar. Tapi kooperatifnya saya dimanfaatkan oleh mereka. Waktu saya dikatakan kabur, sebetulnya saya bukan kabur. Ketika di tahanan, saya didatangi polisi dan ditawari kabur, padahal saya tidak ingin kabur.
Karena dari dalam penjara pun saya bisa mengendalikan bisnis saya. Tapi saya tahu polisi tersebut butuh uang, jadi saya terima aja. Tapi saya bilang ke dia kalau saya tidak punya uang. Lalu polisi itu mencari pinjaman uang kira-kira 1 miliar dari harga yang disepakati 2 miliar. Lalu saya pun keluar. Ketika saya keluar, saya berikan janji setengahnya lagi yang saya bayar. Tapi beberapa hari kemudian saya ditangkap lagi. Saya paham bahwa saya ditangkap lagi, karena dari awal saya paham dia hanya akan memeras saya. Freddy juga mengekspresikan bahwa dia kasihan dan tidak terima jika orang-orang kecil, seperti supir truk yang membawa kontainer narkoba yang justru dihukum, bukan si petinggi-petinggi yang melindungi. Kemudian saya bertanya ke Freddy di mana saya bisa dapat cerita ini? Kenapa Anda tidak bongkar cerita ini? Lalu Freddy menjawab, saya sudah cerita ke lawyer saya, kalau saya mau bongkar, ke siapa. Makanya saya penting ketemu Pak Haris, biar Pak Haris bisa menceritakan ke publik luas. Saya siap dihukum mati, tetapi saya prihatin dengan kondisi penegak hukum saat ini. Coba Pak Haris baca saja di pledoi saya di pengadilan, seperti saya sampaikan di sana. Lalu saya pun mencari pledoi Freddy Budiman. Tapi pledoi tersebut tidak ada di website Mahkamah Agung. Yang ada hanya putusan yang tercantum di website tersebut. Putusan tersebut juga tidak mencantumkan informasi yang disampaikan Freddy, yaitu adanya keterlibatan aparat negara dalam kasusnya. Kami di Kontras mencoba mencari kontak pengacara Freddy, tapi menariknya. Dengan gitu kayaknya informasi di internet. Tidak ada satupun informasi yang mencantumkan di mana dan siapa pengacara Freddy. Dan kami gagal menemui pengacara Freddy untuk mencari informasi yang disampaikan. Apakah masuk ke berkas Freddy Budiman sehingga bisa kami mintakan informasi perkembangan kasus tersebut?